sekarang sudah berbasis digital semua loh, termasuk di dunia pendidikan. Mulai dari belajar online, presensi digital, lalu ada penilaian yang sekarang juga sudah berbasis teknologi. Apaan tuh? Tapi muncul satu pertanyaan paling penting, apakah penilaian digital ini benar-benar membantu proses siswa belajar atau menimbulkan masalah lain? Di video ini saya akan membahas isu penilaian berbasis digital. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Bagaimana peran guru sampai pemerintah dalam menyelesaikannya? Dan tentu saja saya akan kasih ide solusi yang menurut saya cukup menjanjikan. Isu penilaian berbasis digital, sebenarnya penilaian berbasis digital itu punya banyak kelebihan. Prosesnya lebih cepat, praktis, dan data nilai bisa langsung tersimpan rapi. Tapi dibalik itu masih banyak masalah yang muncul. Masalah pertama adalah akses teknologi. Gak semua orang punya HP, laptop, atau internet yang stabil. Akhirnya, siswa bukan cuma ditentukan dari kemampuan belajar, tapi juga fasilitas yang mereka miliki. Masalah kedua ada kesiapan guru. Masih ada guru yang belum terbiasa menggunakan sistem penilaian digital, hingga ujian online hanya sekedar mengganti kertas dengan layar tanpa inovasi metode penilaian. Masalah ketiga ada kejujuran. Dalam penilaian digital, ruang mencontek dan kerjasama secara tidak jujur masih cukup besar dan sulit diawasi. Isu penilaian berbasis digital. Sebenarnya penilaian berbasis digital itu punya banyak kelebihan. Prosesnya lebih cepat, praktis, dan simpan rapi. Tapi dibalik itu masih banyak masalah yang muncul. Apa aja tuh? Masalah pertama adalah akses teknologi. Gak semua siswa punya HP, laptop, atau data yang stabil. Akhirnya nilai siswa bukan cuman ditentukan dari kemampuan belajar, tapi juga dari fasilitas yang mereka miliki. Masalah kedua adalah kesiapan guru. Masih ada guru yang belum terbiasa dengan teknologi, sehingga ujian online hanya sekedar mengganti kertas dengan layar tanpa inovasi metode penilaian. Masalah ketiga adalah kejujuran. Dalam penilaian digital, peluang mencontek atau bekerja sama secara tidak jujur masih cukup besar dan sulit diawasi. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Masalah tadi terjadi karena perubahan sistem digital berjalan lebih cepat, sementara persiapan belum benar-benar matang. Banyak sekolah dipaksa beradaptasi secara bersamaan, padahal kondisi tiap sekolah sangat berbeda. Sekolah di kota mungkin sudah siap, namun di desa masih terpencil, masih kekurangan fasilitas. Masalah-masalah ini terjadi karena perubahan ke sistem digital berjalan terlalu cepat, sementara persiapan belum benar-benar matang. Banyak sekolah dipaksa beradaptasi secara bersamaan, padahal kondisi tiap sekolah sangat berbeda. Sekolah di kota memang sudah siap, tetapi sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas. Selain itu, pelatihan untuk guru sering kali singkat dan lebih fokus ke teori bukan praktik langsung. Akibatnya, guru kesulitan menerapkan penilaian digital yang efektif dan adil. Menurut saya, masalah ini gak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Guru perlu terus meningkatkan kemampuan digital dan mulai menerapkan penilaian yang lebih kreatif seperti proyek, portofolio digital, dan penilaian proses. Bukan cuma pilihan ujian ganda. Kepala sekolah harus mendukung guru dan fasilitas yang memadai dan kebijakan yang tidak memberatkan siswa. Dinas pendidikan perlu memberikan pendampingan untuk berkelanjutan, sementara pemerintah harus memastikan kebijakan digitalisasi pendidikan bisa menerapkan secara merata dan adil.
Faktanya, sampai sekarang penilaian berbasis digital masih belum sepenuhnya selesai dan masih membutuhkan banyak perbaikan. Menurut saya, solusi yang ditawarkan adalah sistem penilaian digital yang fleksibel dan adaptif. Sistem ini digunakan secara online maupun offline. Jadi sekolah dengan keterbatasan internet yang cukup tetap bisa menggunakannya. Penilaiannya juga enggak cuma untuk fokus ke ujian, tapi ke proyek, portofolio, dan proses belajar siswa. Menariknya lagi, di dalam sistem ini ada pelatihan singkat untuk guru. Jadi guru bisa belajar langsung mempraktikkan penilaian digital. Jadi kesimpulannya, penilaian berbasis digital ini memang penting dan tidak bisa dihindari. Tapi kalau penerapannya nggak dipersiapkan secara matang, justru bisa menciptakan ketidakadilan baru. Dengan kolaborasi antara guru, sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah, penilaian digital bisa jadi alat evaluasi yang adil dan bermanfaat. Kalau menurut kamu, penilaian berbasis digital di Indonesia sudah siap atau belum? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.